Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Hi guys, dengan aku lagi ya, Puspita. Di sini aku akan membuat readingan, pick a card reading atau pilih kartu ya. Tapi aku belum shuffle kartunya, nanti aku pengen shuffle kartunya di hadapan kalian ya. Jadi temanya adalah kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat. Ya, jadi kejutan indah apa? Apakah tentang keuangan, tentang cinta, atau tentang karir? Kita akan lihat ya. Jadi ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Jadi temanya adalah kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini ya. Ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Oke. Kita akan mulai aja shuffle kartunya ya untuk memilih menjadi pilihan pile untuk kalian ya. Jadi kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat. Sebetulnya kalian bisa pilih dari sekarang ya. Kalau aku udah letakkan kartunya, nanti kalian bisa mulai memilih. Jadi aku akan buat 3 pile di sini ya. Four card, oke. Oke, dari sini juga aku akan ambil ya. Kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini. Oke, one, two. Oke. Dari Romance Angels juga ya. Kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat ini. Oke. Oke ya, ini pilihan kartunya 3 pile aja ya. Jadi kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat. Oke, 1, 2, 3. Jadi ini nanti timestamp-nya untuk file kedua dan 3 kalian bisa cek di deskripsi box di bawah video ini ya. Ya, 1, 2, 3. Kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat. Untuk kalian yang mungkin ingin personal reading atau private reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsApp-nya di deskripsi box di bawah video ini ya. Itu. Jadi kejutan indah apa sih yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat? Kalian bisa pilih dari angkanya, dari kartunya mana yang paling bersinar. Atau mungkin sometimes bisa lebih besar atau lebih kecil. Atau mungkin perlu untuk memejamkan mata dulu gitu ya. Lalu membukanya dan mana yang paling bersinar. Itu ya. 1, 2, 3 kita langsung mulai aja ya untuk readingnya. Oke, 1, 2, 3. Kita mundurin dulu pile 2 dan 3 ya.
di sini aja. Terus jauh-jauh. Hai PL1, kejutan indah apa sih yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat ya? Wow. Oke, di sini ada kartu King of Autumn, The Hermit, Six of Spring, dan Five of Autumn. Kurang kesini ya. Kita buka yang ini dulu. So di sini aku memang melihat ya ada I don't know, aku merasa yang memilih PL1 mungkin kalian sudah melakukan yang namanya shadow work ya. Shadow work. Ya aku lihat kalian lebih melihat ke dalam diri ya, untuk apa yang misalnya kesulitan-kesulitan yang terjadi ada di luar sana, kalian lebih melihat ke dalam diri apa sih yang bisa diperbaiki gitu loh, tidak lagi menyalahkan di keluar nih. Misalnya kalau ada hal-hal berat yang terjadi, hal-hal kesulitan, kesalahan atau ketidakbahagiaan yang terjadi di luar, di dalam kehidupan kalian, kalian tidak lagi menyalahkan orang lain atas hal itu, karena kalian sudah menyadari bahwa sometimes bisa juga atas kesalahan kalian juga gitu loh, dalam mengambil tindakan, dalam memutuskan sesuatu gitu. Bisa jadi kalian memutuskan sesuatu dengan ego, atau kalian terlalu mendengarkan kata-kata orang lain ya, sehingga jadi tidak seperti diri sendiri gitu ya. Atau kalian terlalu terlalu banyak ketemu banyak orang sih menurut aku. Sometimes terlalu sering ketemu banyak orang itu bikin kita jadi stres juga sebetulnya. Misalnya ketemu orang yang lebih sukses, nanti jadi kepikiran, aduh kok saya belum apa-apa gitu. Ketemu orang yang hidupnya lebih baik gitu-gitu, sometimes mungkin kamu masih yang bisa ke-trigger, karena mungkin kamu belum bisa ya, kok kamu udah kerja keras tapi kok tidak seperti itu ya gitu. Sometimes masih seperti itu ya. Dengan menyendiri kamu akan melihat ke dalam diri, apa sih yang memang yang seharusnya buat kamu tuh yang mana gitu. Semisal kalau ada yang lebih sukses dari kamu padahal sama-sama perjuangannya dengan kamu, itu karena mungkin udah waktunya dia begitu gitu ya, atau memang sudah banyak hal dulu dia melakukan kebaikan dalam hidupnya, maksudnya something like pembayaran gitu ya, mungkin sekarang sudah waktunya dia mendapatkan karma baiknya gitu loh. Jadi setiap orang itu kan punya punya waktunya sendiri-sendiri gitu loh, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di kehidupan kita sebelumnya atau sebelumnya gitu ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita, ya mungkin ini sudah waktunya dapat gitu, seperti itu. Jadi aku melihat kamu juga lebih fokus sama dirimu lah ya, lebih fokus sama hidupmu, lebih fokus sama memperbaiki apa sih yang bisa kamu perbaiki dulu dalam hidupmu gitu ya. Apakah karir ataukah cara kamu menjalani kehidupan ya. Apakah kamu bisa menjadi orang yang lebih tidak ke-trigger dengan hal-hal yang terjadi di luaran sana, misalnya yang itu tadi ya, kesuksesan orang lain gitu ya, yang mungkin kalian tuh ngerasa memang sudah sama-sama berjuang gitu, atau memang mungkin kalian termasuk orang yang sudah mengalami kesulitan-kesulitan yang itu aja gitu ya. Jadi di sini aku ngelihat karena memang pada dasarnya ketika kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidup kita bertahun-tahun ya, sudah coba kita selalu perbaiki situasinya tapi tidak pernah bisa, itu artinya yang harus berubah adalah diri kita. Jadi aku lihat kamu memang benar-benar lebih introspeksi diri ya, bercermin ya. Sometimes apa yang terjadi di dalam itu adalah
apa yang terjadi di luar adalah pancaran dari apa yang terjadi di dalam gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih baik memperbaiki diri daripada menyalahkan orang lain. Itu menurut aku bagus ya, menurut aku lebih bagus. Kamu juga akan lebih mencintai diri sendiri juga nanti ke depannya gitu loh. Ya, karena kamu tahu nih yang tepat untuk kamu apa, yang kamu inginkan itu apa gitu. Kalau ada orang yang sekiranya datang hanya untuk memanfaatkan, mempermainkan atau berniat tidak baik, ya pastinya kamu tidak mudah untuk didekati gitu ya, seperti itu. Jadi aku melihat juga karena kamu lebih fokus sama hidupmu ya, dengan karirmu. Aku lihat di sini karir makin membaik, bahkan ada tawaran kerjasama nih ya, misalnya kerjasama bikin bisnis bareng, atau mungkin kamu dikasih modal atau kamu dikasih pinjam modal untuk bikin bisnis kamu yang sudah kamu impikan selama ini ya, seperti itu. Dan aku merasa akan ada datang kabar baik tentang keuangan, tentang karir juga. Jadi bisa jadi kamu akhirnya akan bisa bikin bisnis sendiri, dan kamu juga akhirnya dapat pinjaman keuangan atau modal ya, atau kerjasama dengan seseorang atau company gitu ya, yang di sini kamu akan membangun bisnis kamu sendiri gitu ya. Di sini juga aku melihat mungkin kamu akan butuh bantuan dari orang lain. Misal mungkin kamu bisa memperkerjakan orang ya, butuh orang-orang yang bagus, yang bisa bekerja dengan kamu gitu, yang bisa membantu kamu mewujudkan keinginan-keinginan kamu ini ya. Kamu pastinya punya anak buah nantinya gitu ya, untuk mewujudkan bisnis kamu ini gitu. So, sebetulnya aku tidak melihat hanya kejutan tentang karir atau keuangan sih ya, tapi juga tentang cinta ya. Jadi kita akan lihat ada kartu note for you di sini. Ada loyal heart, attraction, dan true love. So selain karir yang bagus, atau mungkin kamu akan bisnis sendiri, atau mungkin karir kamu itu kamu sekarang akan naik jabatan jadi leader, atau kamu akan lebih memimpin anak buah kamu gitu ya. Ini bisa jadi kalau sebelumnya kamu nggak punya anak buah yang masih jadi bawahan, sekarang kamu bisa jadi atasannya gitu ya. Aku lihatnya seperti itu gitu loh. Jadi banyak banget berita baik yang akan datang ke dalam hidupmu, bahkan tentang keuangan, tentang kenaikan karir, jabatan, tentang kemandirian, tentang apa ya, kehidupan nantinya seperti apa sih yang kamu inginkan ya, yang kamu mau seperti apa. Dan juga ada bantuan-bantuan dari mungkin yang terlihat atau tidak terlihat gitu ya, yang pasti kamu sedang bimbing di sini. Jadi percayalah, jangan ragu-ragu, terus dengarkan kata hati kamu ya, teruslah untuk fokus sama dirimu. Maksudnya lihat nih ke dalam dirimu, apa yang bisa kamu lakukan, apa bakat yang kamu punya mungkin ya, apa sih yang kamu ingin lakukan ya. Dengarkan kata hati kamu. The Hermit itu seperti itu ya. Jadi dalam cinta pun bahkan akan ada sosok yang akan datang ke dalam hidupmu. Ini bisa saja orang lama atau orang baru, tapi lebih besar aku melihatnya orang baru. Kenapa? Karena aku merasa sepertinya kamu sebelumnya sempat terpaku dalam suatu hubungan yang sebetulnya nggak kemana-mana, nggak ada kepastiannya juga ke depannya mau gimana. Dan aku merasa mungkin kamu sempat sulit nih ngelepasin orang ini ya, terus aja round and round gitu ya, seperti hubungan yang gitu-gitu aja gitu ya. Sampai akhirnya ketika kamu memang benar-benar fokus sama dirimu, melihat ke dalam diri, kamu sadar nih kalau ini orang bukan buat kamu gitu ya. Jadi ada seseorang yang akhirnya bisa kamu lepaskan ya. Mungkin kamu akhirnya menyendiri, fokus dengan kehidupanmu sendiri, introspeksi diri ya, apa sih yang bisa kamu perbaiki dalam hidupmu, fokusnya di mana dulu gitu ya. Ada seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu ya, yang akan memberikan ketertarikan ya. Dia juga sangat baik ya, baik hati. Kenapa? Karena dia sangat punya hati yang setia ya. Dan bisa jadi ini adalah cinta sejati kamu, karena ada kartu true love di sini, dan ada kartu loyal heart ya, dan juga ada ketertarikan. So kalau mungkin kamu sebelumnya
eh ya akhirnya bisa melepaskan seseorang dalam hidupmu yang sulit banget. Terus kamu banyak juga ketemu orang dalam hidupmu yang sebetulnya tidak tidak bisa bikin kamu naksir gitu ya, yang mencoba mendekatimu tapi kamu nggak srek gitu ya. Nah, ini orang ini akan memberikan kamu ketertarikan untuk deket sama dia. Jadi kamu juga suka sama dia, ketertarikan juga sama dia. Dan aku merasa dari masa sulit yang sudah kamu lewati, ini adalah waktunya kamu mendapatkan karma baik ya, atau kebahagiaannya gitu ya. Jadi selalu ada. Kita tidak akan terus-terusan menangis atau berduka atau kesulitan. Pasti akan ada kebahagiaan yang datang dalam hidup kita, tapi itu juga tidak abadi ya, pastinya akan selalu bergantian antara kesedihan dan kebahagiaan. Tapi jangan khawatir, setelah sedih pasti ada bahagia ya kan. So, seperti itu yang aku lihat. Jadi ini orang yang menurut aku dia dewasa, dia lembut, dia punya hati yang setia pastinya, tapi dia juga tegas, dia juga mandiri, dia juga stabil ya. Makanya ini yang bikin kamu tertarik banget sama dia ya. Jadi eh mungkin sedikit lebih tinggi dari kamu ya. eh yang pasti aku lihat kalian akan cukup punya chemistry yang kuat ya ketika ketemu. Mungkin akan langsung suka atau langsung naksir. So aku lebih besar ngeliat orang baru sih ya gitu ya, karena mungkin kamu udah sadar lah kalau orang lama nih nggak ada yang mungkin bakal bagus hubungannya dengan kamu gitu ya. Tapi aku juga tidak menutup kemungkinan ini juga bisa jadi orang lama, walaupun nggak banyak ya, walaupun nggak banyak. Ini ada orang lamanya juga gitu, orang lama tapi yang lama banget ya, yang mungkin udah lama nggak ketemu gitu, yang udah lama lost kontak, yang entah di mana gitu muncul lagi gitu ya. So seperti itu sih yang aku lihat. Jadi salah satu benar-benar bagus ya kejutannya yang akan datang ke dalam hidupmu. Menurut aku ketika kamu bisa menjadi orang yang lebih introspeksi diri, lebih melihat ke dalam diri apa yang kesalahan yang sudah kamu perbuat, apa sih yang bisa kamu perbaiki, itu kejutan yang sangat indah, kejutan yang paling indah menurut aku. Karena ketika kamu bisa melakukan hal itu, kamu bisa memperbaiki semua yang sudah terjadi dalam hidupmu di luaran ya, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi atau uh, apa ya, kesulitan-kesulitan yang sudah pernah terjadi, kamu bisa perbaiki semuanya. So menurut aku itu bahkan tentang karir, keuangan ataupun cinta. Jadi seperti itu. Jadi so happy buat Fayu, buat happy. Sorry ya guys, aku suka keceritut-ceritut ngomongnya. So happy buat kamu maksudnya yang sudah uh, yang akan banyak banget nih kabar baik yang akan datang ke dalam hidupmu, cinta, keuangan ataupun uh, karir ya. So ya kamu akan lebih memegang kendali atas hidupmu, karena kali ini kamu lebih mendengarkan kata hati kamu ya, daripada omongan di luaran gitu ya. Jadi kamu akan menjadi diri kamu sendiri banget gitu, menjadi diri sendiri banget gitu ya. So itu ya file 1. Jadi aku harap ini benar-benar terjadi yang indah-indah ini ya ke dalam hidupmu. Semoga ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, bye. So kita akan lanjut ke file kedua ya. Hai file 2. Apa kabar kalian semua? So ini adalah kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat. Oh my god. Oke, life experience ya. Ada kartu The Lover, Six of Summer, dan Two of Water. So, ini mungkin tentang cinta, kita akan lihat di sini dulu ya. So, untuk kalian yang memilih file kedua, aku merasa mungkin sebelumnya kalian merasakan hal yang tidak mudah banget ya, life experience
life experience. Ini seperti the tower moment ya. Jadi kayak apa yang kalian percayai bakal bagus dalam suatu situasi ternyata nggak bener gitu loh. Jadi ini bagaikan disambar petir, bagaikan apa yang kalian yakini selama ini seperti terbalik gitu ya, ternyata bukan itu gitu ya. Kalau kalian yakin banget bahwa ini seseorang yang akan bersama kalian atau jodoh kalian, ternyata bukan, ini akan sangat mengejutkan untuk kalian dan ini jelas berat ya. Kalaupun atau ada keinginan-keinginan yang mungkin ternyata tidak kalian dapatkan, tapi don't worry, ketika kamu punya suatu keinginan belum kamu dapetin, itu berarti belum waktunya atau ditunda, atau ada hal baik dari Tuhan yang akan diberikan kepada kamu yang lebih baik ya, maksudnya seperti itu. Jadi di sini aku melihat besar banget tentang kalau karir kamu akan menemukan hal yang cocok dalam pekerjaanmu. Misalnya kalau kamu mungkin bakal ketemu kerja sama yang cocok ya, soulmate dalam pekerjaan, atau akan ketemu pekerjaan yang cocok dengan kamu juga gitu ya, setelah mungkin kamu sadar bahwa yang kamu inginkan sebelum itu ternyata bukan yang buat kamu gitu loh, tapi yang ini gitu. Jadi justru di sini kamu juga merasakan kecocokan gitu loh ya. Jadi ada kebahagiaan dalam bekerja ya. Ada pilihan juga sih yang datang dalam hidup kamu di sini. Aku lihat ya mungkin 2 pilihan, tapi aku merasa kamu akan mendengarkan kata hati kamu, mana nih yang lebih cocok dengan kamu, mana yang akan kamu pilih, atau mana yang lebih kamu senengin gitu tempatnya ya. Jadi di sini sih aku tidak melihat kamu energi yang berat atau gimana, kamu lebih lepas, lebih ikhlas ya, kayak ya udahlah, seperti anak-anak itu loh, melakukan sesuatu yang lepas aja. Maksudnya kalau dia mau suka, mau sayang sama keluarganya atau mau gimana, dia nggak banyak pikir gitu ya, jadi langsung begitu tulus lah ya, maksudnya jadi menjalaninya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi aku melihat di sini lebih kepada ringan aja, nggak kamu ambil pusing lagi. Mungkin yang sebelumnya udah kamu sadari bahwa memang bukan buat kamu ya, kamu mengalir, menunggu memang yang mana sih yang tepat buat kamu lah gitulah. Nggak memaksakan diri harus harus yang itu gitu, malah jadinya berat dan juga energi kamu jadi menggenggam, dan hal baik susah banget masuk ke dalam hidup kamu gitu ya. So aku merasa juga akan ada kebahagiaan dalam pekerjaan. Maksudnya kamu nggak lagi kepikiran nih harus sukses, nih harus dapat hasil bagus, nggak lah, pasrah aja gitu ya. Dan aku lihat justru ini membawa ketenangan, dan justru hal baik banyak yang akan masuk ke dalam hidup kamu, mungkin tentang keuangan atau peningkatan karir. Jadi membahagiakan lah ya. So ini karena aku lihat justru kartunya kuat memang tentang percintaan, karena ada kartu The Lover. Aku merasa kamu akan bertemu seseorang yang bisa membuat kamu jatuh cinta ya. Mungkin kalau sebelumnya kamu punya hubungan yang gitu-gitu aja, on off ya, putus nyambung, nggak jelas, atau mungkin cinta segitiga jadinya dia nggak jelas ya sama kamu. Nah di sini aku melihat mungkin akan ada seseorang yang lebih baik akan datang, yang juga bisa bikin kamu suka ya. Jadi kadang-kadang kalau mungkin banyak yang deketin kamu tapi kamu yang nggak suka kan juga percuma ya gitu loh. Tapi ini aku lihat kamu akan suka dengan orang ini ya, mungkin kamu akan jatuh cinta sama orang ini. So ada kartu keep an open mind ya, a new love, wow, cinta baru di sini, and then poised, and then happy. Jadi di sini aku melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya ya, pengalamanmu. Kamu sadar memang bukan dia orangnya, kamu sadar memang bukan dia bukan untuk kamu gitu. Walaupun segitu tinggi kamu sudah membangun hubungan kamu dengan dia, perasaan kamu dengan dia, ternyata harus runtuh gitu ya. Kamu menyadari bahwa bukan dia orangnya. Di sini aku lihat kamu akan lebih memulai lagi untuk membuka hati bahwa mungkin ada seseorang yang lebih baik yang akan datang ke dalam hidupmu ya. Keep an open mind. Jadi bisa jadi datangnya soulmate kamu itu tidak seperti tipe kamu biasanya atau ekspektasi kamu biasanya. Jadi walaupun mungkin berbeda, tapi dia bisa lebih baik gitu ya. Mungkin cara dia memperlakukan kamu,
gitu, itu bisa lebih baik gitu ya. Jadi ini bukan, aku lihat memang akan ada seseorang baru yang akan datang ya, yang aku lihat memang akan membuat kamu jatuh cinta juga sama dia ya, memberikan ketertarikan, jatuh cinta ya, the lover. Seperti hubungan ini tuh akhirnya dibimbing untuk dipertemukan. Jadi ada intervensi Tuhan dan semesta di sini, seperti hubungan kalian tuh dibawa untuk ketemu gitu loh. Dan ini adalah orang yang baru, dan dia akan datang di saat kamu memang sudah siap ya, sudah kamu lepaskan yang masa lalu, kamu siap menyongsong kebahagiaan depannya gitu loh. Jadi kamu nggak lagi fokus sama kesedihan masa lalu, kamu fokus sama kebahagiaan aja gitu ya. Aku lihat di sini ada kebahagiaan yang akhirnya kamu nggak mau ambil pusing ya dengan yang terjadi masa lalu ya. Seperti yang aku bilang tadi, kamu lebih mengalir aja, happy gitu ya. Justru di sini kamu siap untuk bertemu dengan seseorang yang baru gitu loh. Dan di sini memang akan ada kehadiran cinta baru untukmu ya, yang ini mungkin akan lebih, mungkin kalau tidak seperti tipe kamu biasanya, tapi dia bisa lebih baik ya. Dan aku merasa ini adalah orang yang akan kamu sukai juga gitu ya. Jadi gak usah takut kalau mungkin sebelumnya datangnya nggak pernah kamu sukain ya kali ini kamu akan suka gitu. Jadi mungkin kamu termasuk tipe orang yang sulit naksir sama orang ya. Jadi tapi nggak, kali ini kamu juga akan suka dengan orang ini ya. Aku lihat seperti itu ya, akan ada cinta baru yang datang, kenyamanan dalam pekerjaan ya, soulmate dalam pekerjaan juga iya. Itu sih ya, kejutan indah yang akan datang ke dalam hidupmu. Dan aku lihat kamu juga akan bisa lebih menikmati kehidupanmu di kedepannya ya, kayak nggak mau ambil pusing dengan permasalahan yang nggak penting gitu loh, nggak membahagiakan juga. Kalau memang belum dapat yang kamu inginkan ya mungkin ada waktunya, nanti belum dapat mungkin ya, jadi bisa lebih bersabar, bisa lebih ikhlas gitu. Kalau tidak dapat ya berarti ada hal lain yang lebih baik yang akan kamu dapatkan ya, seperti itu. Ya semoga ini bermanfaat ya untuk kalian file kedua yang memilih file 2. Jadi terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye. Hai untuk file ketiga ya. Apa kabar untuk kalian semua? Ini adalah kejutan indah yang akan datang ke dalam hidup kalian dalam waktu dekat ya. Memang selalu semuanya indah ya. Dari file 1, file 2 sampai file 3. Bagus. The Moon, for a summer, 7 of winter, and then 4 of spring. Sepertinya di sini juga lebih kepada cinta ya, di sini kejutannya yang akan datang ke dalam hidupmu ya. Kejutannya lebih besar ke cinta. Aku melihat ada sebuah pilihan di sini. Ada yang bikin kamu mungkin sebelumnya sangat sedih, kesedihan mungkin ya. Pilihan sepertinya tentang cinta atau harapan tentang cinta yang mungkin belum juga datang ke dalam hidupmu ya. Aku lihat di sini ada kesedihan, ada penantian tentang seseorang, atau kamu sudah punya hubungan nih dengan seseorang ya, tapi kamu mungkin ngerasa kok dia nggak ngajak nikah ya gitu, kok dia diem aja gitu ya, kok dia nggak ada pergerakan ya gitu. Jadi aku lihat ada sebuah penantian di sini ya. Mungkin kamu juga udah berniat untuk berlalu gitu ya, berlalu dengan kesedihan sih aku lihat ya, karena sebetulnya kamu masih mencintai orang ini gitu loh. Cuman kamu tuh juga lelah gitu loh, harus selalu memahami dia, harus selalu menyesuaikan diri dengan dia, sementara dia mungkin tidak bisa memahami kamu, atau dia terus saja tidak jelas, tidak memberikan kepastian hubungan ini arahnya mau kemana gitu ya. Tapi itu aku lihat kejutan yang indah yang akan datang ke dalam hidupmu, justru seseorang ini ya, mungkin
karena kejutan ya, dia akan mengejutkan, datang ke dalam ke kamu. Mungkin dia akan melamar kamu secara mendadak gitu ya. So, untuk file 3 benar-benar akan merasakan kejutan, soalnya yang sebelumnya kesedihan, penantian, tiba-tiba ada kebahagiaan langsung datang nih tentang cinta ya. Jadi mungkin dia akan datang nih ngelamar kamu, atau tiba-tiba dia nggak babi bu langsung aja kasih surprise ke kamu. Ini benar-benar kejutan nih kalau untuk yang file ketiga ya. Mungkin dia akan benar-benar datang ngelamar kamu, ngajakin kamu menikah atau tunangan gitu ya. So mungkin kamu aja nggak nyangka, yang kamu aja tadinya udah mau go away ya kan, mau pergi dari hubungan ini atau mencoba untuk move on, tapi ternyata dia datang mengejutkan, dan ini sangat membahagiakan untuk kamu ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat kamu nanti akhirnya jadi kenyataan, jadi surprise banget gitu ya. Ini memang file ketiga lebih kepada cinta ya. So di sini ada kartu chemistry dan calling in your soulmate, and then flexible, and then ya soulmate ya. Memang iya sih. Jadi so ada perayaan sih untuk file ketiga ini ya. Kalau memang kamu udah pacaran lama sama orang ini, aku merasa dia akan secara mendadak menghubungi kamu ya, atau mencari kamu, melamar kamu ya. Di sini seperti dia tuh kayak baru dapet pencerahan ya dalam hidupnya. Aku ngeliatnya sih gitu. Dia tuh kayak mungkin sebetulnya dia bukan yang nggak mau serius sama kamu gitu ya, cuman mungkin dia tuh belum belum kayak bener-bener yakin, maksudnya kayak belum kayak dia tuh menemukan memang kayaknya aku mau menikah dengan dia gitu, belum ada seperti itu. Dan mungkin di akhir-akhirnya mungkin dia sering mimpiin kamu nih gitu ya, atau dia sering mikirin kamu gitu ya. Akhirnya membuat dia sadar bahwa kamu tuh orang yang memang dia cari selama ini, emang udah tepat ini orangnya. Makanya mungkin mendadak dia mau hubungi kamu, mendadak dia punya keinginan untuk menikah ya. Mungkin setelah mungkin dia ada mimpi-mimpi atau panggilan-panggilan dari dalam dirinya, dia itu mendadak dia pengen punya hubungan yang serius dengan seseorang, dan dia mencari kamu gitu, dan dia memilih kamu gitu ya. Jadi aku lihatnya seperti itu, sehingga mungkin kejutan yang akan terjadi dalam hidup kalian adalah perayaan ya. Mungkin kalian akan dilamar atau bahkan mungkin menikah ya, seperti itu. Jadi ini sangat membahagiakan. Mungkin memang penantian kalian ya, memang dia soulmate nya kamu sih, karena kayak dia sangat menyadari atau menemukan alasan kenapa dia harus memilih kamu, atau siap untuk punya hubungan jangka panjang dengan kamu gitu ya. Di sini aku lihat kamu siap sih, walaupun mungkin sebelumnya kamu udah mau mundur, udah lelah dengan hubungan ini, tapi aku lihat ini memang yang kamu nanti ya. Kalau memang akan terjadi perayaan pernikahan dalam hidupmu, jangan lupa komen ya di bawah. Jadi biar yang belum ketemu bisa yakin bahwa jodohnya itu ada gitu ya. Jadi kadang mengejutkan mungkin kalau ternyata kamu ini sebelumnya udah mau mundur dari hubungan ini, atau udah lelah gitu, tapi tiba-tiba terjadi boom gitu ya, dan akhirnya kalian menikah gitu. Jadi ini mengejutkan banget sih ya. Jadi so ya memang setiap hal itu, setiap keinginan itu kan ada waktunya ya, waktu ilahi, divine timing, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Mungkin ini ketika kalian sudah mau menyerah kok dianya datang gitu, atau keinginanmu itu menjadi kenyataan. Jadi so tetap semangat, karena kalaupun sekarang belum, berarti kamu harus tetap semangat ya. Jangan menyerah gitu ya, karena pasti semua akan jadi kenyataan. Karena sebetulnya setiap keinginan orang itu, setiap doa atau setiap keinginan kita tuh selalu diwujudkan loh sama Tuhan, cuman memang ada waktunya. Dan kadang manusia itu nggak sabar sama waktunya gitu. Nggak apa-apa, karena kita hidup di dunia kan untuk belajar tentang kesabaran dan keikhlasan juga gitu loh ya. Jadi ya go with the flow, jalani saja kehidupan. Kalau memang sudah waktunya pasti kamu dapetin gitu ya. So seperti itu. Jadi untuk
level 3. Terima kasih ya, semoga yang indah ini memang benar-benar jadi kenyataan untuk kamu ya. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, bye.